Kan nggak kalau kami terima, Bang Oh, Johan? silakan. Ya. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Mohon maaf. Ada mikrofon, boleh pinjam? Selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Saya Albert Tilaar. Ingin menyampaikan sesuatu langsung kepada Pak Johan, silakan. Betul. Pak Johan, selamat pagi. Iya. Pagi, Saya mau tanya ini, kasus saya yang saya laporkan tentang pembebanan dana rescue package sebagai cost recovery, itu sudah sejak tahun 2003, sejak KPK baru dibentuk. Itu sampai sekarang belum juga selesai. Padahal terakhir KPK itu menerima seluruh audit investigatif dari BPKP pada tanggal 21 Mei tahun 2008, sudah hampir 2 tahun yang lalu. Pak Albert, langsung pada intinya saja Pak, bisa lebih keras supaya Pak Johan bisa langsung mendengar. Ya, asal saya mempertanyakan ke KPK, selalu dijawab mereka tidak pada posisi untuk menjawab. Lewat Ombudsman Republik Indonesia, kalau itu dipertanyakan, jawabannya tidak bisa kecuali kepada pelapor langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu peraturan yang mana? Baik. Kasusnya terutama Pak, bisa langsung singkat saja? Ya, kasusnya adalah kasus pembebanan dana rescue package sebagai cost recovery yang oleh BPKP sudah diketahui merupakan penyimpangan yang merugikan keuangan negara sebesar 41,1 miliar. Pak Albert sudah berapa kali bolak-balik ke KPK? Barangkali sudah ada 50-60 kali. 50-60 kali bolak-balik ke KPK menemui siapa? Saya sudah pernah diterima oleh Pak Bibit, ya, sudah pernah diterima juga oleh Pak Chandra. Ya, baik. Tanggapan Bang Johan? Ya, saya pernah mendengar soal Pak Albert Tilaar ya. Waktu itu 2007 kalau nggak salah, 2007-2008. Ketika itu yang saya tahu sedang ada audit di BPKP. Apakah memang ada kerugian negara atau tidak? Tentu kesimpulan kerugian negara bukan tidak bisa keluar dari Pak Albert Tilaar ya, tetapi harus keluar dari auditor negara. Dan itu sudah kita sampaikan ke BPKP. Nah, sampai hari ini saya belum tahu apakah memang yang disampaikan Pak Albert itu benar-benar ada kerugian negara ya. Dan itu harus kesimpulannya oleh auditor negara, bukan tidak bisa. Orang awam menyimpulkan bahwa itu ada kerugian negara. Dan juga definisi alat bukti, barang bukti yang cukup kuat, itu tidak bisa orang awam mengatakan itu. Kita harus sesuai dengan legal formalnya. Nah, jadi alat bukti dan barang bukti itu adalah sesuai dengan, bentar Pak, bentar. Jadi alat bukti dan barang bukti itu harus didefinisikan secara hukum ya, secara legal formal. Nah, siapa salah satu yang bisa mengukur kerugian negara adalah auditor negara. Nah, sampai hari ini saya belum tahu ya, hasilnya apakah memang ada kerugian negara atau enggak. Baik. Yang pertama adalah Ombudsman Republik Indonesia atas nama kami itu berkali-kali juga menulis surat, tapi tidak dijawab. Dijawab itu terakhir tanggal 27 Agustus tahun 2009, ya, itu seluruh audit investigatif oleh BPKP atas permintaan KPK, bukan atas inisiatif BPKP sendiri, itu sudah diterima. Sudah hampir 2 tahun yang lalu. Itu jadi bagaimana? Hasilnya belum ada. Jadi bukan saya, tapi negara. Saya tadi mengatakan bahwa KPK sudah meminta audit ke BPKP, Pak. Bukan Bapak yang minta. Bapak nggak bisa minta audit. Ini kalau ada ketidakpuasan silakan diselesaikan di luar ini karena kami harus terkini dulu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk Pak Albert, terima kasih sudah hadir bersama kami. Bang Johan, terima kasih. Mudah-mudahan urusan cepat selesai. Andri akan ada yang ingin disampaikan. Ini bagaimana masyarakat kalau melapor. Misalnya ada orang lain yang merasa ini ada yang melakukan korupsi juga Pak. KPK kan menerima itu. Tapi kan tidak mengerti bahasa hukum, tidak tahu barang bukti apa yang harus dibawa. Apa saja sih yang harus dibawa pada saat saya merasa dilapor? Iya, jadi untuk laporan tidak perlu membawa alat bukti dalam pengertian legal formal alat bukti ya. Nanti kita bahas setelah terkini. Ini untuk menahan Anda, kami akan segera kembali usaha jeda berikut.